Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Topik kita itu mengenai penjumlahan keperkalian dari rumus trigonometri. Ingat, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dari perkalian ke penjumlahan. Sekarang kebalikannya, dari penjumlahan ke perkalian. Tapi dalam penemuan rumusnya, kita tetap menggunakan apa yang kita pakai di minggu lalu. Jadi harus kamu ingat apa itu yang kita pelajari di minggu lalu ya. Oke, yang pertama, ingat dulu rumus dari perkalian ke penjumlahan. Sin alfa kali cos beta itu hasilnya apa? Kalau sin kali cos berarti merupakan penjumlahan sinus ya. Berarti jadinya 1/2 dari sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Oke? Atau kalau mau Miss bikin dia duanya jadi ke sini, berarti menjadi 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Nah, dari sinilah kita beranjak. Ini penjumlahannya, ini pengurangannya, oke? Jadinya kita bikin. Misalkan si alfa tambah beta tadi menjadi A dan si alfa kurang beta itu menjadi B. Jadinya si alfa tambah beta jadi A, alfa kurang beta sama dengan B. Ini mau kita jumlahkan, oke? Alfa tambah beta sama dengan A kan? Terus alfa kurang beta sama dengan B. Ini kita jumlahkan. Bagaimana hasilnya? Kita jumlahkan. Berarti alfa tambah alfa menjadi 2 alfa. Beta tambah negatif beta. Habis ya? Habis. Jadinya sama dengan A tambah B. Dari sini alfa sama dengan 1/2 dari A tambah B. Oke? Terus setelah kita jumlah, kita kurangkan. Alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B. Ini kita kurangkan. Jadinya alfa kurang alfa, habis. Beta kurang negatif beta, berarti menjadi 2 beta sama dengan A kurang B. Atau beta sama dengan 1/2 dari A kurang B. Nah, dari sinilah kita beranjak. Lihat, 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Kan kita mau dari penjumlahan ke perkalian, berarti Miss tukar posisinya. Jadinya ini yang di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Berarti menjadi sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta itu sama dengan 2 sin alfa kali cos beta. Oke, sekarang kita ganti. Sin alfa tambah beta tadi sama dengan apa? Sama dengan A. Berarti menjadi sin A tambah sin alfa kurang beta itu sama dengan apa tadi? Sama dengan B. Jadinya sin B sama dengan 2 kali sin alfa. Alfanya apa tadi? Setengah A tambah B. Berarti menjadi 2 kali sin 1/2 A tambah B kali cos betanya tadi apa? Betanya 1/2 A kurang B. Berarti cos 1/2 A kurang B. Nah, inilah dia rumus dari penjumlahan ke perkalian, ya kan? Ini penjumlahan, jadinya perkalian. Itu baru satu rumus. Lanjut kita ke yang kedua sampai 4 nanti. Tetap beranjak dari yang ini. Yang ini. Oke, yang kedua itu kan kalau ini udah sin alfa kali cos beta, selanjutnya ada apa kemarin? Cos alfa kali sin beta. Tapi langsung Miss bikin aja 2 ya. Berarti 2 cos alfa kali sin beta. Itu penjabarannya apa kemarin? Penjabarannya adalah sin alfa tambah beta kurang sin alfa
kurang beta. Ini ya kan. Kalau dia udah sin kali cos, berarti itu hasil penjumlahan sinus. Kalau dia udah cos kali sin, berarti itu hasil pengurangan sinus. Ingat selalu ya. Terus selanjutnya, berarti dari sini sin alpha tambah beta kurang sin alpha kurang beta sama dengan 2 cos alpha kali sin beta. Oke, kita lakukan seperti yang tadi. Sin alpha tambah beta itu sama dengan apa? A. Berarti jadinya sin A kurang, ini menjadi sin B, sama dengan 2 kali cos alpha tadi apa? 1/2 A kurang B. Jadinya 1/2 A kurang B kali sin 1/2. Kalau alpha A tambah B ya, A tambah B. Kalau beta baru A kurang B. Nah, inilah dia untuk rumus yang kedua. Oke, lanjut ke rumus yang ketiga. Yang ketiga, setelah sin kali cos, cos kali sin, selanjutnya ada apa? Cos kali cos. 2 cos alpha kali cos beta sama dengan apa? Kalau cos kali cos, berarti itu hasil dari si cos, ya kan? Jadinya sama dengan cos alpha tambah beta tambah cos alpha kurang beta. Oke, tanpa lagi mis balik ya, langsung aja ya, tanpa lagi mis tulis kayak gini, langsung aja. Cos alpha tambah beta itu menjadi cos A tambah alpha kurang beta menjadi cos B sama dengan 2 kali cos alpanya adalah 1/2 dari A tambah B kali cos 1/2 A kurang B. Nah, inilah dia rumus yang ketiga. Kita lanjut ke rumus yang keempat, yaitu setelah cos kali cos barulah dia si sin kali sin. Yaitu dia kalau sin kali sin, ingat ada negatifnya kan? Negatif 2 sin alpha kali sin beta itu sama dengan siapa? Si cos alpha tambah beta kurang cos alpha kurang beta. Oke, selanjutnya berarti kalau dari sini cos alpha tambah beta menjadi cos A, terus ini kurang cos B sama dengan negatif, selalu ingat negatifnya ya, negatif 2. Kalau dia di sin alpha kali sin beta, negatif 2, sin alpanya apa? Berarti negatif 2 sin alpanya si 1/2 A tambah B, terus kali sin 1/2 A kurang B. Nah, inilah dia untuk rumus yang keempat. Paham ya dalam menurunkan rumusnya? Jadi dengan penurunan rumus, kamu tidak perlu menghafal, tapi perlunya memahami. Ya, jadinya kalau dengan penemuan rumus, kamu tidak perlu menghafal, tapi perlunya memahami. Oke, inilah dia untuk rumus dari penjumlahan ke perkalian. Oke, selanjutnya kesimpulan dari rumus penjumlahan ke perkalian dari trigonometri itu ada 4. Yang pertama itu sin A tambah sin B adalah 2 sin 1/2 A tambah B kali cos 1/2 A kurang B. Terus selanjutnya sin A kurang sin B. Nah, kalau sin A kurang sin B, di sininya tetap positif 2, tapi kalau yang A tambah B itu sin, sekarang jadinya A tambah B itu adalah si cos. Jadinya 2 cos 1/2 A tambah B kali sin 1/2 A kurang B. Yang ketiga, si cos
A tambah cos B. Nah, kalau sin itu kan selalu penjabarannya adalah sin kali cos ataupun cos kali sin. Tapi kalau cos itu penjabarannya kalau tidak cos berarti sin. Ingat ya. Nah, kalau cos A tambah cos B itu adalah 2 cos 1/2 A tambah B kali cos 1/2 A kurang B. Terus kalau dia cos A kurang cos B, nah kalau cos A kurang cos B, ingat dia itu ada negatifnya. Negatif 2 sin 1/2 A tambah B kali sin 1/2 A kurang B. Nah, inilah dia. Ingat ya, cara menghafalnya gampang kok. Jadi kalau dia sin tambah itu sin kali cos. Kalau sin kurang itu cos kali sin. Kalau cos tambah itu cos kali cos. Kalau cos kurang itu sin kali sin. Cuman di sininya ada negatif. Ingat ya. Oke, langsung aja ke contoh. Contoh yang pertama. Sederhanakanlah bentuk penjumlahan dan pengurangan berikut. Yang A, sin 160 derajat tambah sin 40 derajat. Berarti ini sama dengan bentuk yang keberapa ini? Sin A tambah sin B ini kan? Berarti 160 sebagai A, sin 40 sebagai B. Sin A tambah sin B, berarti bentuk yang pertama. Kita kerjakan, berarti hasilnya adalah 2 sin 1/2 kali 160 derajat tambah 40 derajat kali cos 1/2 160 derajat kurang 40 derajat sama dengan 2 kali sin 1/2 dari 160 tambah 40 200. Terus kali cos 1/2 160 kurang 40 berarti 120 derajat sama dengan 2 kali sin berapa ini jadinya? 100 derajat ya. 2 sin 100 derajat kali cos berapa ini? Setengah dari 120 berarti cos 60 sama dengan 2 kali sin 100 derajat kali cos 60. Berapa cos 60? Cos 60 adalah setengah, berarti kali setengah. Sama dengan 2 kali setengah. Habis ya kan? Berarti tinggallah hasilnya sin 100 derajat. Oke, inilah dia jawabannya. Lanjut ke yang B. Tuh, cos 2x tambah cos 8x. Berarti dia rumus yang mana nih? Rumus yang ketiga. Oke, kita buat. Berarti 2 kali cos 1/2 dari 2x tambah 8x kali cos 1/2 dari 2x kurang 8x. Nah, kalau kayak gini, kalau dia kan kemarin kan perkalian dengan keperkalian kepenjumlahan si 2x sama 8x bisa ditukar posisinya kan kemarin. Tapi kalau ini karena dia penjumlahan dengan pengurangan, kalau di sini posisi 2x dan di sini posisi 8x jangan kamu tukar. Misalnya karena lebih besar si 8x jadi kamu mau bikin di depan, itu salah. Tetap aja dia dengan posisi yang diberikan di soal. Beda dia kalau seandainya kayak kemarin misalkan cos 2x kali cos 8x misalkan. Kan ini Miss ganti menjadi cos 8x kali cos 2x kan. Nah, kalau kayak gini boleh. Karena apa? Cos 8x kali cos 2x itu sama. Tapi kalau kayak gini, misalnya cos 2x tambah cos 8x. Bolehlah cos 8x sama dengan tambah cos 2x. Ini masih sama. Oke? Tapi kalau seandainya di sini adalah negatif, kan jadi nggak sama dia. Makanya kalau dia posisinya tambah atau kurang, itu jangan tukar posisinya. Tetap aja duluan yang, kalau di soal dibikin duluan yang paling kecil, ya udah biarkan aja. Gitu maksudnya. Paham ya? Selanjutnya sama dengan 2 cos 1/2 2x tambah 8x 10x kali cos 1/2 2x kurang 8x negatif 6x
sama dengan 2 cos 1/2 kali 10x 5x kali cos 1/2 kali negatif 6x, berarti negatif 3x. Dari sini dapatlah jawabannya. Ini adalah sama dengan 2 cos 5x kali cos 3x. Loh Miss, itu kan cos negatif 3x. Iya, kalau cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Ini ada penemuan sudutnya, yaitu dari, kan cos negatif alfa, berarti itu hasil dari cos 0 kurang alfa. Coba jabarkan dengan cara pengurangan sudut dari si kosinus. Hasilnya itu adalah pasti cos alfa. Jadi cos negatif 3x sama dengan cos 3x. Ingat itu ya. Ini adalah identitas trigonometri. Tapi kalau dia sin negatif alfa, nah ini sin negatif alfa, ini hasilnya adalah negatif sin alfa. Jadi berbeda ini ya. Paham ya? Oke, ini dia untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Hitunglah cos 75 derajat tambah cos 15 derajat per sin 75 derajat kurang sin 15 derajat. Berarti kita kerjakan. Si cos 75 ini tambah cos 15, berarti kita ubah menjadi cos tambah cos. Nah, kalau cos tambah cos itu sama dengan apa? Sama dengan 2 kali cos 1/2 dari 75 derajat tambah 15 derajat kali cos 1/2 dari 75 derajat kurang 15 derajat per, kalau sin kurang sin itu apa? Kalau sin kurang sin itu dia berarti si 2 kali cos 1/2 kali 75 derajat tambah 15 derajat kali sin 1/2 75 derajat kurang 15 derajat. Ini dia sama dengan 2 cos 75 tambah 15 berapa ini? 90. Setengah dari 90 berapa? 45. Biar langsung aja ya. 45 derajat tambah 75 kurang 15 berapa ini? 60. Setengah dari 60 berapa? 30. Cos 30 derajat per, oh ini bukan tambah, ini kali ya, sorry. Ini kali, namanya juga penjumlahan keperkalian, ya kan? Kali, terus ini 2 kali cos 45 juga ya, cos 45 derajat kali sin berapa ini? Jadinya sin 30 derajat. Ada yang mati? Ada. 2 dengan 2, cos 45 dengan cos 45. Berarti tinggal cos 30 derajat per sin 30 derajat. Sama dengan cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 per sin 30 setengah. Sama dengan setengah akar 3 bagi setengah. Habis setengahnya. Tinggallah jawabannya sama dengan akar 3. Inilah dia. Oke, lanjut kita ke contoh yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3 kita disuruh membuktikan. Buktikanlah sin 5 theta kurang sin 3 theta per cos 3 theta tambah cos 5 theta itu sama nilainya dengan tan theta. Berarti kita beranjak dari yang kiri ya, biar lebih mudah. Sin 5 theta kurang sin 3 theta, sin kurang sin. Berarti penjabarannya sama dengan yang ini tadi ya. Itu adalah 2 cos 1/2 dari 5 theta tambah 3 theta kali sin 1/2 dari 5 theta kurang 3 theta per cos 3 theta tambah cos 5 theta. Berarti ini menjadi 2 cos 1/2 dari 5 theta tambah 3 theta kali cos 1/2 dari 5 theta kurang 3 theta sama dengan tan theta. Oke, kalau ada bisa langsung dimatikan, langsung aja. 2 habis, cos setengah theta kali 5 theta tambah 3 theta sama itu dengan yang ini kan. Berarti langsung aja habis.
tinggallah dia sama dengan sin 1/2 dari 5 theta kurang 3 theta. Berapa tuh? Jadi 2 theta. Sin 1/2 dari 2 theta. Per, ini juga jadinya cos 1/2 dari 2 theta. Sama dengannya bisa bikin di sini aja ya, sama dengan tan theta. Nah, ini berarti setengah dari 2 theta menjadi sin theta. Sin theta per ini juga menjadi cos theta sama dengan tan theta. Nah, sin per cos itu sama dengan tangen. Berarti ini menjadi tangen theta. Oke, samalah dia. Berarti terbukti. Ini dia, terbukti. Terbukti. Oke, selesai untuk nomor 3A. Kita lanjut contoh yang terakhir. Contoh 3B juga disuruh membuktikan. Buktikanlah sin 3x kurang sin x per cos x kurang cos 3x itu sama dengan kotan 2x. Kita selesaikan. Sin 3x kurang sin x, penjabarannya adalah 2 cos 1/2 3x tambah x kali sin 1/2 3x kurang x per cos x kurang cos 3x. Cos kurang cos berarti menjadi negatif 2. Ingat ya, kalau cos kurang cos. Negatif 2 sin 1/2 3x tambah, enggak 3x ini ya. Ini adalah si x dengan 3x. Jadinya x tambah 3x kali sin 1/2 x kurang 3x itu nilainya sama dengan kotan 2x. Tan 2x. Berarti dari sini ada yang bisa mati, yaitu si 2 dengan 2 ya. Oke, kita kerjakan dulu. Cos setengah 3x tambah x. 3x tambah x, 4x. Setengah dari 4x, 2x. Berarti menjadi cos 2x kali 3x kurang x, 2x. Sin setengah dari 2x berarti menjadi sin x per negatif sin x tambah 3x, 4x kali setengah 2x sin 2x kali sin x kurang 3x, negatif 2x. Setengah kali negatif 2x berarti menjadi negatif x. Sin negatif x sama dengan kotan 2x. Selanjutnya, cos 2x kali sin x tetap cos 2x kali sin x. Nah, yang ini sin negatif x, ini jadinya apa? Negatif sin x. Berarti negatif sin 2x kali negatif sin x. Berarti menjadi positif ya, jadi hilang negatifnya. Jadinya per sin 2x kali sin x sama dengan kotan 2x. Ada yang habis? Ada si sin x dengan sin x. Lanjutannya, cos 2x per sin 2x sama dengan kotan 2x. Berarti dari sini cos per sin itu sama dengan nilai kotan. Jadinya adalah kotan 2x sama dengan kotan 2x. Berarti dia terbukti. Oke. Oke, sekianlah pembelajaran kita mengenai rumus penjumlahan keperkalian dari rumus trigonometri. Nah, jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.